Kadang-kadang masyarakat suka bertanya, ari silpa teh naon gitunya. Urang kedeung ngabangun jalan cenah tahun ayeuna rek dibangun pas didegetkeun. Kunaon teh jadi dibangun, Pak? Anggaranna disilpakeun ku saya lah, cenah repot ngabangun jalan teh cenah kitu. Proses di kita terlalu banyak. Ya. Kalau di pusat itu kan ketika RKPD ada pembahasan pendahuluan dengan DPR. Lalu ada RKP. Ya, selesai dengan setelah RKP itu boleh dilelang. Kita kan enggak. Masih sekda. Rapatnya di Hotel Salak. Beruntung ada perusahaan di Kabupaten Bogor, bla 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 bla. Kata Ibu Bupati, ya Pak kan perusahaan ini saya tugaskan. Jadi kecerdasan seseorang itu ada tangan orang lain. Iya, benar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kebanggaan kita, Bravo Channel Indonesia. Saya Muhammad Randi, masih dengan partner podcast kita, Bapak Rustandi. Kali ini Pak, tetap kita bakal bahas sesuatu yang menarik lagi. Tapi kondisi Bapak sekarang sehat? Alhamdulillah, subhanallah, masyaallah, sehat walafiat. Mantap. Nah Pak, kali ini banyak masyarakat yang pastinya bertanya-tanya dengan istilah ini. Istilah yang sering didengar sama masyarakat kalau misalkan pejabat-pejabat gagal merealisasikan program. Kalimatnya adalah silpa, Pak. Kadang-kadang masyarakat suka bertanya, ari silpa teh naon gitunya. Urang kedeung ngabangun jalan cenah tahun ayeuna rek dibangun pas didegetkeun. Kunaon teh jadi dibangun, Pak? Anggaranna disilpakeun ku saya lah, cenah repot ngabangun jalan teh cenah kitu. Sebenarnya silpa itu apa, Pak? Silpa itu kita cerita dulu tentang struktur anggaran ya. Ya, siap. Ada pendapatan belanja. Manakala ada selisih itu kan defisit. Berarti kan kurang duit lah. Kurang duit. Lantaran kurang duit, maka ada silpa, sisa lebih. Nah, silpa itu kalau memang lebih diantaranya untuk menutup defisit intinya gitu kan. Oh iya. Itulah Jadi ada beberapa hal yang harus diperhitungkan terkait dengan silpa gitu kan. Nah, tadi kalau masyarakat itu bertanya, negatif kan silpa itu? Iya. Ya, karena kan diartikan bahwa itu sisa wah. Nyesawe tadi. Itu bisa gawe itu kan, bisa gawe. Itu ada benarnya. Betul. Tetapi silpa itu kan ada berbagai sumber, ada berbagai asal usul lah. Betul. Yang pertama kan yang katakanlah yang menguntungkan. Kalau saya katanya adalah silpa positif gitu kan. Ya, silpa positif. Ketika perjalanan APBD itu ada potensi pendapatan melampaui yang ditargetkan, itu kan menjadi potensi silpa. Ada efisiensi kontraktual yang harus 100 juta di 90 juta, itu jadi potensi silpa. Ada hal seperti itu kalau ya. Kemudian yang dianggap tidak baik itu adalah pekerjaan kontraktual yang tidak selesai atau tidak terlaksana. Ya, tidak terlaksana. Itu kan pasti disilpakeun, itu bahasana. Memang ada kerugian di situ. Betul. Kerugian adalah nilai manfaat sebuah pekerjaan yang akan tertunda 1 tahun. Lalu kalau diulang lagi, belum tentu harganya 100 juta misalkan. Ya, kan inflasi, kenaikan harga. Jadi kerugiannya itu adalah satu, dari sisi nilai itu pasti naik. Yang kedua, nilai manfaat yang mestinya menggunakan jalan katakanlah pada tahun itu menjadi tahun depan. Ya. Itu kerugiannya. Ya, makanya wajar kalau masyarakat bisa menilai itu. Maka hal-hal itu harus dihindarkan. Kan justru yang harus kita pacu itu adalah tadi silpa yang terutama lah yang tadi yang efisiensi, yang pelaporan pendapatan. Lalu kapan misalkan silpa itu bisa dihitung? Ya, ada dua cara. Ada 2 cara. Pertama kan anggaran itu berjalan sampai dengan katakanlah normalnya yang reguler, kalau tidak berubah, kalau ada perubahan kan sampai dengan Oktober. Ya. Nanti 3 bulan sebelumnya ada perubahan anggaran. Betul. Nah, ketika itu silpa itu digunakan untuk perubahan anggaran, itu kan berarti kan selesai silpa itu, nggak ada silpa tuh. Ya. Karena sudah digunakan untuk menutupi. Betul, untuk menutupi anggaran. Tetapi kalau misalkan nanti kalau itu dipakai semua, berarti kan kita hanya 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan berapa sebetulnya kan potensinya 3 bulan? Iya, ya, betul. jadi kalau ada silpa besar justru dipertanyakan. Kau masa tinggal 3 bulan nih kan 3 bulan gitu kan. Habis masa anggarannya. Iya, masa anggaran kan tiba-tiba. Nah, kalau zaman dulu saya itu sampai 1,3 karena memang ada dana DAK yang meluncur itu kan, itu bukan karena sebagian besar bukan karena pekerjaan di Pemda yang mangkrak kan, tapi karena ada potensi silpa yang waktu itu Juknisnya tidak keluar, tidak turun gitu kan. Jadi dulu waktu silpa besar.
Nah, tetapi jangan salah juga menghitung silpa. Jangan sampai misalkan ketika kita menghitung silpa tidak akurat, katakanlah silpanya hanya potensinya 300 miliar, tapi kemudian kita tiba-tiba menghitung 600 miliar. Ya kan, karena silpa itu kan akan untuk kepentingan untuk yang akan datang, ya betul. Untuk tahun berikutnya ya kan. Nah. Coba bayangkan kalau kita salah menghitung, misalkan kalau terjadi, misalkan ginilah ceritanya, kalau kita menargetkan pendekatnya kepada realisasi, misalkan saya SKPD diperintah, kamu harus selesai sekian persen selesai anggaran. Sebetulnya di anggaran kinerja bukan itu. Anggaran kinerja itu bukan kepada isi anggarannya. Outputnya tercapai atau tidak? Oh gitu. Iya, hasilnya. Keluaran hasil gitu kan. Iya. Pekerjaannya, barangnya ada nih 100%. Persoalan harga kan tergantung. Bisa 100% realisasi, bisa tidak, tergantung. Betul. Karena kan pendekatan efisien, efektif, ekonomis kan begitu. Nah itu silpa positif. Masuknya nanti kalau ada sisa dari kalau sisa setelah misalkan kita kontraktual, barang sesuai dengan yang kita butuhkan, speknya sesuai, itu positif karena menambah. Ya kan? Seperti itu. Sehingga nanti silpa itu yang saya pikirkan yang mendekati yang tepat adalah di bulan Desember. Nah, kecuali kalau silpa yang regulernya sampai dengan bulan Oktober tidak digunakan untuk perubahan anggaran. Ya. Betul. Makanya kalau misalkan nanti menghitung silpa ketika APBD berjalan gitu kan, berjalan di bulan katakanlah bulan September harus menyampaikan RAPBD. Karena aturan sekarang sebenarnya kan di awal September sudah menyampaikan tuh rancangan bangun tentang RAPBD. Itu nggak apa-apa, agak besar lah. Tetapi nanti jangan dipertanyakan lagi diskusi terlalu panjang. Ketika pada saat akan pembahasan anggaran, bahkan penetapan anggaran, silpa menjadi turun atau lebih gitu kan. Karena sedang berjalan. Iya. Ya justru kalau misalkan ada orang yang mempertanyakan kenapa silpa bersebagai, justru jangan berdiskusi di situ. Karena silpanya sedang berjalan. Iya benar. Silpa yang benar itu akan berakhir di tanggal 30 Desember. 30 Desember. Saat tutup buku ya, itu ya. Makanya kenapa silpa bisa berubah setelah ada pengesahan dari gubernur? Karena sedang berjalan. Jadi penggunaan anggaran tersebut. Betul, kepastian silpa itu bukan di awal, di tengah gitu kan, tapi di tanggal 31 Desember. Selesai. Makanya kita harus pandai ya, jangan terlalu optimis, yang moderat saja gitu kan. Oke, ya gitu kan, seperti itu. Makanya kenapa di akhir tahun anggaran itu perubahan anggaran jangan terlalu menganggarkan yang susah diselesaikan. Ya, direalisasikannya sulit lah ya. Sulit lah. Secara teknis betul. Gitu ya. Apalagi misalkan fisik, kalau fisik kan lelangnya 45 hari, mana ada waktu. Bener. Nah itulah yang akan tadi berpotensi pada silpa negatif. Dipaksakan gitu. Rencananya dipaksakan, tiba-tiba waktu tidak mencukupi, tidak terrealisasi, masih masa lelang, akhirnya jadi silpa. Ya kan? itu yang boleh yang harus dihindarkan. Gitu. Kan inilah kalau fisik mah apa artinya sih 3 bulan? Iya, Pak. Ya kan sudah saya untuk yang akan datang. Iya, benar. Toh biasanya tahun berjalan juga masih defisit yang gede gitu kan. Betul. Ya sudah saja di perubahan anggaran itu untuk anggarkan yang akan datang. Tidak ada sejarah ya di apakah di anggaran RAPBD ataupun pada sepertepan itu anggaran kita surplus, nggak ada sejarah. Pasti itu ada potensi defisitnya. Gitu. Nah, Pak, ngomongin silpa, berarti kita ngomongin terkait PAD, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini selain dari lingkup daerahnya, gitu ya Pak ya, dari pajak sebutnya PBB dan segala rupa, kita juga dapat pendapatan dari pusat yang namanya DA. Ada data transfer yang misalkan belum terrealisasi kan bisa tahun berikutnya berjalan. Saya gitu. Itu pernah terjadi di 2015. Ada kurang bayar. Ya, kan? Kita urus ada bagi hasil yang selesai itu kita urus. Jadi makanya tadi ya pada saat kita akhir tahun anggaran, bahkan setelah tahun anggaran berakhir itu silpa bisa bertambah. Ketika ada perhitungan misalkan bagi hasilnya melampaui, katakanlah Jawa Barat pajak kendaraannya melampaui target, hak kita kan. Makanya biasanya setelah ada perubahan proses penghitungan lah ya Pak ya. Pengesahan APBD itu. Ya, pengesahan APBD. Di penelitian di Jawa Barat, lalu dikembalikan kita kalau kita undangkan, lalu itu ada biasanya informasi bahwa ada potensi untuk menambah silpa kita. Itu sah-sah saja. Gitu. Itu terjadi itu. Terjadilah setiap tahun. Nah, yang pengen masyarakat tahu juga nih sebenarnya, bedana DAU jeung DAK teh naon, Pak? DAU kan kewajiban yang melekat ya, yang langsung dari Kementerian Keuangan. Itu sederhana gitulah. Ada potensi perhitungan penduduk, infrastruktur, ada formula perhitungannya.
Nah, DAK itu kan dalam tanda kutip kekhususan yang diinisiasi oleh oleh kementerian yang bersangkutan. Dia sesuai dengan urusan kewenangannya. Oh, misalkan, ya, paham. Ada jalan nih, misalkan kementerian pendidikan aja, urusan kita. Tapi dia punya inisiasi di cuma itu tuh kayaknya sebenarnya. Oh gitu. Kalau mau ngurus itu saja, dia akan nggak salah diakukan gitu kan. Itu kan APBN kita. Justru yang akan sulit itu kalau DAK karena harus ada juknisnya, kadang-kadang sering terlambat, justru akan menghambat. Nah, justru kan potensi silpa itu suka muncul di DAK. Justru yang besar di distrik itu besar gitu kan. Jadi itulah karena DAK itu sebuah proses untuk melakukan melengkapi lah gitunya pembangunan pendanaan, karena kan pendanaan berbagai sumber tadi untuk persambungan di kita ini ada usulan, tapi inisiatifnya punya kewenangan mutlaknya kementerian bersangkutan dan dia juga yang buat bikin juknis. Nah, juknisnya seringkali terlambat, makanya ketika saya waktu itu menyusun berbagai aturan, mestinya semua anggaran yang akan didaerahkan transport dan sebagainya harus sudah dihitung sejak awal. Jangan sampai menjadi potensi keterlambatan. Ya kan kita diwajibkan untuk membuat RPJMD, kita bikin RKPD, mereka punya RPJN, Jawa Barat punya rencana pembangunan 5 tahun juga. 5 tahun. Kan sudah ada indikasi programnya, ada indikasi kebutuhan anggarannya. Harusnya sudah bisa memberikan juga bahwa setiap tahun itu 5 tahun ke depan misalkan program apa saja yang akan didaerahkan ke kabupaten kota misalkan. Ini angkanya biar kita juga bisa menghitung. Nah, jangan kemudian SK-nya, informasinya melebihi APBD setelah disahkan. Kebanyakan kan begitu kan, sudah berjalan, mau ada perubahan kan, parsial kayaknya perubahan penjabaran. Akibat ada tadi proses penganggaran yang ada dari pusat mau Jawa Barat, kita merubah lagi. Waktu itu udah di kitanya, udah di dewannya. Itu banyak faktor yang sebagai penghambat dalam di kelancaran APBD. Jangan kemudian hanya disalahkan daerah gitu loh. Bener. Batur geus asak ya Pak ya. Gitu. Jadi pusatnya nelpon, "Mang, ieu teh aya anggaran keneh ya can asup jiga nama." Ya itu. Ulang deui urang itu. Jadi saya juga ke pusat itu, kan saya pernah menyampaikan ya usulan. Proses di kita terlalu banyak. Ya. Kalau di pusat itu kan ketika RKPD ada pembahasan pendahuluan dengan DPR. Lalu ada RKP. Ya, selesai dengan setelah RKP itu boleh dilelang. Kita kan enggak. Setelah RKPD ada KUA PPAS. Iya, KUA PPAS. Padahal isina eta teh keneh. Ya, bedana lah tinggal dibikin narasi. Kalau KUA ada PPAS, kenapa misalkan RKPD menjadi tidak RKPD jadi PPAS bisa saja. Tinggal diubah doang gitu. Jadi ada satu proses yang bisa kita lalui lebih cepat. Betul. Tapi ternyata setelah saya buka di undang-undang perencanaan daerah sudah dihitung itu. Maka ketika kami menyusun PP, saya mengusulkan itu. Saya bilang sudah saja Pak, ini proses terkait dengan RKPD ke KUA PPAS. Mana salah satu dihilangkan? Iya. Apakah RKPD-nya atau KUA PPAS-nya? Karena sarua-sarua kan itu kene. Iya. Barangnya tata kene. Fungsinya tata kene. Tata kene gitu kan, itu beda. Malah sekarang yang terjadi adalah RKPD malah melebihi asumsi yang ada di RPJMD. Bahasa itu kan itu terlalu pinter tuh. Terlalu pinter gitu kan. Akhirnya apa? Datang misalkan dikirim ke BPKAD. Riwah BPKAD mana nuku dikurangan kan. Akhirnya tidak harmonis antar kelembagaan. Nah, makanya saya nanti kita akan bahas nanti di dalam tantangan dan solusi. Tidak akan sekarang saya bahas. Apa jalan keluarnya untuk itu gitu kan. Jadi bahasa itu semua harus memulai proses dengan pikiran yang sama. Ya. Walaupun misalkan aturan terkaitnya tetap kan sama undang-undang perencanaan daerah. Cuman pembangunan daerahnya diturunkan ke level Permendagri 86 17. Tapi kalau itu kan diturunkan ke PP 12 itu kan PP 12 itu kan. Lalu ke Permendagri 7 tahun 2010 gitu kan. Itu sama induknya. Cuman itu dari sisi penuangan formatnya yang berbeda. Ya. Barangnya eta kene, duit kene, program kegiatan kene. Fungsinya eta kene. Itu nu ngalilakeun gitu. Jadi birokrasi hiji-hijinya itu padahal. Ya, sebetulnya itu juga menjadi salah satu faktor ya, salah satu faktor bagaimana APBD menjadi terlambat. Justru kalau saya melihatnya kenapa sih pusat selalu menyalahkan daerah?
Dulu kan pernah saya di koran kan tuh, Kepala BPK Nangtang, Kementerian Keuangan. Maksud saya, janganlah daerah disalahkan terus gitu, seolah kita menyimpan uang. Padahal mah uang kan tuh datang seterusnya, tidak bisa tiba-tiba dibayarkan. Betul. Lelang ada proses, kan udah mau ketentuan sebagainya. Tapi kan keinginan pusat sekarang itu termasuk yang bulan yang lalu itu Pak Dirjen memberikan sosialisasi, memang ideal. Keinginan Pak Dirjen itu semua proses input, output, outcome itu selesai di bulan September. Ya, itu tutuplah dari situ. Gitu. Jadi sudah jadi masa 3 bulan untuk evaluasi. Itu bagus. Cuman bagaimana penyikapannya? Nah, ini belum diungkap di situ. Nah, nanti di podcast kita akan kita ungkap. Kita bongkar itu. Gitu kan. Biarlah Pak Dirjen cerita tentang aturannya, kita teknisnya dengan bahasa sederhana. Makanya terus ikuti podcast kita. Karena pengalaman saya baru sebagian kecil saya keluarkan. Belum sebagian besar. Selama 30 tahun belajar keuangan daerah. Saya akan terus berbagi. Pertanyaannya, setelah Silpa itu muncul, misalkan contohnya Kabupaten Bogor dari 1 triliun punya Silpa misalkan 2 miliar gitu. Si 2 miliar itu kembali ke kas daerah atau dikembalikan ke APBN? Enggak tahu, kita sudah APBD, cerita APBD. Oh, cerita APBD. Kan? Walaupun DAK gitu kan ada aturan tersendiri tuh kalau DAK. Apakah kalau dulu zaman DAK itu diakumulasi? Tidak dikeluarkan tidak dikembalikan. Oh. Diakumulasikan di kita. Jadi sebetulnya itu hak daerah. Karena hak itu Silpa itu kan untuk belanja kembali. Oh. Apalagi misalkan pertama ke pelampuan pendapatan untuk penutup Silpa akibat belanja yang defisit. Lalu yang mangkrak itu membayar hampir jatuh tempo. Lalu kita kadang-kadang punya hutang akibat gini, pekerjaan yang sudah 100% tapi belum sempat dibayarkan. Itu wajib kita bayar. Termasuk itu juga. Betul. Termasuk juga untuk hutang-hutang bayar jatuh tempo di tahun berikutnya. Itu juga sebenarnya. Nah, kemarin kan Covid nih, Pak. Saat transisi Covid ke masa Covid ya, ke kembali normal, itu ada beberapa pemerintah daerah yang kelabakan mengelola Silvanya. Karena penghitungan Covid itu kan anggaran gemuk dulu Pak ya. Anggaran gemuk dikeroyok lah KB, refocusing dan segala rupa. Tiba-tiba menjelang masa normal muncullah Silpa besar di satu daerah gitu. Nah, itu menurut Bapak seperti apa tuh itu, Pak? Kalau tiba-tiba Silpa besar sebetulnya tidak masuk akal ya. Kecuali tahun berikutnya. Tahun berikutnya ya maksudnya. Kalau tahun berikutnya Silpa besar ya wajar karena tidak bisa membelanjakan keadaan yang tidak bisa dilelangkan atau pekerja tidak normal. Kan semua kan pada mati suri. Betul. Gitu kan, tetapi sebenarnya kan pada saat Covid kan pendapatan tidak ada. Gitu, seperti itu ya. Justru kalau memang kait dengan yang tahun yang lalu, ketika penyedia jasa tidak pelelangan, tidak sebagainya gitu kan, itu wajar kalau Silpa besar, itu karena tidak ada aktivitas untuk daerah tertentu ya. Kalau di kita kan enggak gitu. Kalau di kita enggak. Iya gitu. Oh gitu. Jadi ibaratnya yang harusnya kegiatan pembangunan jalan dan segala direfocusing geser ya kan, tiba-tiba muncul masa normal. Nukuduna eta si anggaran tahun kamari ka belanjakeun masker atau segala rupa kan gitu ya. Karena sudah normal masyarakat belanja masker deui kan gitu. Ya itu. Gitu. Sebenarnya Silpa juga ada yang lebih terasa ya, menguntungkannya luar biasa untuk daerah lah ya. ASN lah terutama. Untuk anggota dewan gitu kan. Semua pihak. Ketika tanggal 2 itu kan kita punya Silpa. Katakanlah tahun yang lalu 250 miliar katakanlah. Pan orang tanggal 2 kudu gajian ya. Iya benar. Coba menurut Silpa. Ngagaji makin naon. Ya, maksudnya ulah nyarekan tah Silpa teh gitu kan. Karena Silpa itu justru dalam tahap tertentu yang positif halus. Benar. Dalam keadaan tertentu darurat ketika dia belum turun, PAD tahun berkenaan belum masuk, ya kan? Itulah jadi jalan penyelamat juga untuk yang lain-lain, gitu kan, seperti itu. Tapi tadi batasannya Silpa yang positif. Sebab Silpa yang tadi yang negatif untuk membayar itu kan tidak boleh diganggu. Ya. Yang bisa dibayarkan itu adalah yang positif. Tapi memang ada kontrak-kontraktual yang terhutang gitu Pak. Misalkan dia bangun jalan belum beres gitu kan, terus tiba-tiba itu kebijakannya gimana tuh kalau misalkan pembangunan jalan nih Pak, dia nggak beres nih, terus dilelangkan ulang selama 1 tahun lelang beres-beres. Itu kan ada ketentuannya ya, masih diberikan kesempatan untuk 40 hari kalender lah. Kalau memungkinkan diberikan waktu dia selesai ya selesai, dan harus mampu menyelesaikan. Harus mampu ya. Aturannya manakala dia sudah habis masa diberikan kesempatannya tidak selesai, akan jadi Silpa, itu mestinya setiap ketika diberikan di blacklist. Nggak tong ngilan proyek deui lah gitu. Itu kenapa di blacklist? Karena dia kan sudah mengganggu kepada kinerja pemerintah daerah. Ya.
yang saya katakan tadi kan, ketika kita akan anggarkan kembali di tahun berikutnya, jelaslah bahwa inflasi mempengaruhi. Ya. Standar harga pasti naik. Beda. Berarti kan kalau misalnya inflasinya 4%, kenaikan harga 6% sudah 10%. Iya. Berarti volume kegiatan itu akan terganggu, sehingga biaya akan naik. Lebih naik. Itu sebetulnya saya filosofi salah satu pertimbangan kenapa sih harus break, berarti dia tidak tanggung jawab terhadap amanah atau pekerjaan yang dibebankan. Padahal dia ikut serta dalam rangka perseperangan itu kan. Ada lelang hayang. Ya hayang. Ada gawen teu. Sehingga nama meureun teu boga duit. Atau ada kenal yang lain kan, kita tidak tahu kan. Tapi yang begitu memang harus diperhatikan kita semua karena sebenarnya kalau kita mau bekerja profesional, tanggung jawab. Beginilah kalau saya misalnya ke medan perang atau ke medan perang, saya dulu pemain bola. Saya lihat nih para pemain saingan saya. Ya selalu siap supaya jadi pemain terpilih kan. Benar. Kalau tidak terpilih, jadilah cadangan. Nah itu gitu. Berarti kan sudah siap. Jangan sampai kemudian nggak main di lapangan, mainnya tuh minta kabar ke pelatih minta keluar. Nah, ibarat gitulah gitunya. Main bola sama kita. Ya mudah-mudahan tidak ditemukan hal seperti itu. Hari pas lelang pede, berkas lengkap. Ya itu. Hari kerjaan, bisi itu boga modal gitu. Bisi gitu kan. Mudah-mudahan nggak begitu. Siap Pak. Mantap nih ngobrolan kita tentang sil Pak. Jangan terlalu dalam Pak. Ya nanti kita ngintil lebih dalamin lagi. Ini mah karena kan ini bulan September bulan ya. Oktober. Masa-masa ini. Masa-masanya teman-teman tetap fokus pada pekerjaannya. Ya. Jangan salah menghitung silpa. Kalau salah nanti juga kita akan bekerja tidak efisien. Benar gitu Pak. Kan karena akan mengganggu kepada kinerja. Saya berharap kepala daerah akan berakhir tanggal 30 Desember. Semua perangkat daerah berjibaku untuk saling mendukung. Untuk apa? Untuk rakyat. Benar. Saya selalu mengatakan saya bekerja bukan untuk pribadi, tapi bupati sebagai pemilik kekuasaan pemerintah daerah yang harus dibantu karena dia pengejauhan dari rakyat kita. Jadi kalau kita loyalin ke pribadinya kepada daerah, karena dia pemimpin kita, kudu taat udah kalau pemimpin. Betul. Kita ulah harupun halus, tukang ngagorengkeun, kulantaran jabatan ngagoreng misalkan. Ulah kita namanya gibah. Gibah teh dosa besar cenah gitu. Eta. Tapi saya sebagai rakyat yang memberikan amanah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bupati, tolonglah bekerja yang benar gitu ya. Itu. Jadi awasi, jangan salah pilih. Betul. Gitu kan. Tiba-tiba dia dekat dengan saya gitu. Ya ulah gitu. Jangan gitu. Eta bagian catatan malaikat. Atid karena buruk kan itu. Kan eta. Terus ingat juga bahwasanya tadi kita kan ngomongin silpa Paknya. Nah, eta teh si bupati teh jeung kepala daerah siapapun itu kudu paham jeung keuangan daerah. Ulah asal tunjuk acung ya punya. Nah itu juga gini lah kalau silpa itu kan tanggung jawab bersama ya. Iya. Makanya saya berharap bahwa teman-teman level berjenjang menyampaikan apa adanya tentang silva. Tapi kalau sudah terjadi silva ditetapkan oleh pemerintahan daerah, benar. Di ketua APBD, heuk si pasalah ulah salahkan anak buah. Pan geus diteken. DPR jeung kepala daerah jeung sekda. Ari misalkan ketemu setelah kemudian dicarekan. Tangan-tangan naon artina tuh. Maka buat saya adalah pemimpin itu jangan lihat judulnya saja. Bener Pak, bener. Harus lihat ke dalamnya, apalagi ke keuangan gitu. Meskipun hiji ta, kudu jentre, kudu eces. Sebab nanti lawan keuangan. Saya kan gak akan sedih misalkan rekan saya dicarekan. Bener. Gara-gara salah ngitung silpa. Pan beren lapor. Sebelum ditekan Pak gini. Ditekanlah eta PBDT. Ku DPRD jeung bupati. Itu sudah kebijakan pemerintahan daerah. Itu harus banyak ikro baca gitu semua kebijakan yang menyangkut tanda tangan doang gitu kira tanda tangan pas dibaca eusiina waduh ini kieu sih gitu jadi orang kudu kepo dah atuh kagok pan menjadi bupati jadi sekda itu dulu kan itu ada pejabat daerah di Indonesia yang paling kepo Pak Pak Ahok Pak. Oh ya. Gede bu. Informasinya kepo katanya. Kepo gitu. Paling kepo pokoknya ASN kerja dengan beliau gak akan nyaman. Ya, carakan ngapoe. Jadi sigana ya di dari rumah tuh sudah terbayang. Iya. Kalau ada kesalahan anak buah akan gua koreksi. Koreksi ya. Barijeng dikoreksinya sampai teknis nih. Gitu. Jadi gumpur lah gitu. Gumpur. Gitu. Siap. Walaupun kita udah tahu ya. Itu kan kata tulisan. Kata tulisan. Kata orang. Iya.
Tapi mudah-mudahan pemimpin Kabupaten Bogor itu lebih baik. Ya. Bagaimana keponya itu sok atau kepo yang baik gitu Ya, punya. makanya begini ya, kalau bupati itu supaya nyaman, justru level teknis harus berikan kenyamanan. Eta bener. Sebab tadi itu tidak selesai itu. Ketika buat tanda tangan, jangan sampai anak buah menyampaikan informasi yang salah. Ulah dalam tanda kutip ya, ABS gitu misalnya. ABS gitu kan, asal senang bah beres. Saya sih lebih baik dimarahin. Iya, gitu benar. kan, dengan data apa adanya sampaikan, misalkan silpa. Kita sudah naikin silpa. Ya. Pada sumbernya hanya sekedar untuk memenuhi menaikkan kebutuhan program kegiatan. Benar. Karena pesanan politis misalkan. Lebih kita sampaikan. Kecuali kalau sudah diskusi panjang itu, ketika ditetapkan kan tinggal disampaikan nanti, Pak kan sudah sampaikan ke Bapak persoalannya. Baru Jadi itu mah para pihak juga di satu sisi dari tanggung jawab. Ketika sudah tanggung jawab beralih, tapi secara teknis TAPD terutama bertanggung jawab terhadap substansi itu. Betul. Makanya teruslah belajar. Karena ginilah, kalau belajar itu kan, kalau saya punya filosofi, jadilah pembelajar. Karena pembelajar itu setiap saat ingin terus berubah sesuai dengan perkembangan dinamika zaman yang ada, pengetahuan yang ada. Nih saya sekarang sampai walaupun saya sudah masa pensiun gitu kan, saya tetap aja baca-baca, ikut webinar sebagai apa supaya ini terasa. Bisa ayo nanyakeun, saya bisa ngajawab. Betul. Itu sebagai tanggung jawab. Cek batur pensiun mah geus cicing teu bisa. Kan kita punya tanggung jawab, bisa berikan pikiran, punya akal, punya kesempatan. Saya masih ingin bermanfaat. Yang paling penting tidak merugikan orang lain. Veteran saja menjadi angkatan kelima, Pak. Iya. Untuk pertahanan Indonesia. Orang angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Gitu, mencoba aja angkatan ke-7 lagi. Mantap. Gitu. Siap. Terus harus berjuang. Iya. Jangan kalah dengan kondisi. Iya kan. Jangan kalah. Rezeki saya ngatur. Dan jangan lupa berkarya sebanyak-banyaknya. Dan pesan saya kepada siapapun, jangan timbulkan dalam hati kebencian kepada orang. Eta bahaya. Gitu ya, bahaya itu. Bahaya. Kalau saya dulu kan punya filosofi. Ketika saya ikut apapun lah, pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Ketika ada menyampaikan materi, itu lebih dari saya. Karena saya sedang mencari ilmu tambahan. Nah, ada dua nih. Apakah ilmu itu sudah saya ketahui untuk memantapkan? Betul. Berarti kalau sama, ternyata sama. Betul. Saya dengan narasumber. Kalau belum, itu ilmu tambahan saya. Betul. Dan kebiasaan saya adalah ketika si pemateri sudah selesai, saya tidak bertanya. Karena kalau bertanya kan bisa diartikan lain-lain, sombong lah, memperlihatkan sebagainya. Saya datang, saya diskusikan. Pak ini kan mestinya begini-gini ya, Pak gini-gini. Oh ya betul. Berarti pikiran sudah sampai dengan dia. Sama, betul. Jadi gitu, nyari-nyari ilmu tidak harus memperlihatkan di forum, sananya gagah gitu kan, terkenal gitu kan. Sudahlah, mendingan setelah beres saya datang diskusi sebagai dengan hal topik yang sama. Begini, oh ya betul harus begitu. Berarti kan sudah sama. Nah itu sudah begitu saya pikirannya. Melengkapi algoritma isi otak gitu. Nah itu jadi orang library kita itu, daya pikir kita kan selalu terasa berevolusi. Ya, jadi ibarat PC itu terupgrade gitu punya. Terupgrade. Jadi banyaknya masyarakat yang tidak akan berkembang adalah yang tidak pernah mau mengupgrade diri. Tadi. Dan itu jangan kembali sekali lagi saya menyampaikan, jangan kita merasa paling pintar di daerah gitu kan. Bener. Jadi jangan merasa saya paling hebat, paling luar biasa. Ada orang juga yang mungkin lebih mampu. Maka saya pernah menyampaikan berkali-kali, sekecil apapun kekurangan kita, sebesar apapun kemampuan kita, kalau nggak pernah didiskusikan, pintarnya untuk diri sendiri. Maka bukalah ruang diskusi untuk menyampaikan itu agar saling mengisi antara yang kurang yang lebih. Jadi kekuatan yang biasa untuk apa? Untuk kepentingan lebih banyak. Lebih baik. Lamun untuk ngomong, orang itu pintar seorang, bodoh seorang kan gitu kan. Pada orang digaji. Makanya jangan juga merasa sombong, hebat ya. Ada orang yang mungkin dibayar gaji ke pemerintah daerah mah, hakikat Allah gitu kan. Iya. Tapi kalau pemerintah daerah memberikan kesempatan, benar. Nah, saya pernah dulu tuh pada waktu saya membahas Permendagri hibah. Dana hibah. Nah, pimpinan rapat itu menyampaikan bahwa Pak Ibu Bupati, Ibu Nurhanti waktu itu masih sekda, rapatnya di Hotel Salak. Beruntung ada Pak Rustandi Kabupaten Bogor, bla 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 bla. Kata Ibu Bupati, ya Pak kan Pak Rustandi saya tugaskan. Benar itu.
Jadi kecerdasan seseorang itu ada tangan orang lain. Iya, benar. Jangan merasa sendiri. Bisa terima itu. Benar. Bahwa kita besar itu ada orang yang mendoakan, yang mendorong, yang ngejahit gitu kan. Benar. Menarik gitu kan. Benar. Makanya kalau ada punya kemandaian, kita lahir di daerah, benar. Berikan manfaat untuk daerah. Kecuali kalau pemimpinnya itu butuh. Eta. Ya kan, itu aja kecuali. Benar, kecuali. Kalau saya selalu misalkan ingin menyampaikan sesuatu yang saya dapat, diminta tidak diminta. Tapi kalau ketika pimpinan sudah mengabaikan apa yang saya punya, nggak ada urusan. Mubazir Pak, mubazir. Yang penting saya sudah menyampaikan. Nyiapkan tenaga gitu. Orang tenyamung. Ya. Tenyambung gitu yang orang capek gitu kan. Gitu. Orang ngobrolkan komo nu ngadanguna teu nyambung. Aduh capek Pak. Gitu. Batin eta. Iya, padahal kan semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak masa kita selesaikan. Jadi lamun ibarat kalimat mainstream ayeuna nu rame di media sosialnya banyak disebutna bocah-bocah kosong Pak eta teh. Iya. Jadi orang ajak ngobrol tapi teu nyambung gitu nya. Iya. Eta teh disebutna bocah-bocah kosong ayeuna teh Pak. Ada pimpinan saya dulu namanya Pak Haris ya, mantan kepala Bapeda. Ketika beliau tuh pindah dari asisten ke Bapeda kan beliau tidak tahu kebapedaan. Iya. Bahasa Sundananya. Pan aing teu ngarti cenah Bapeda teh kumaha. Aing panggil ke bidang kabeh cenah. Ayo kita paparan. Tengkeun cenah ku saya teh. Akhirnya kan nyaho saya. Ya. Itu maksudnya. Makanya pemimpin itu mendengar. Karena waktu kita itu dari salah satu ilmu itu penguatan kompetensi kita adalah mendengar. Nah, orang misalkan erek mau diskusi, waktu. Waktu nanti pakai ulin deh, bahaya kan itu. Hareupeun siga gawe, di luarna ulin wae. Nah, ulah kitu tah. Mun jadi nanti kepala desa. Iya. Bisi. Aduh Pak. Tapi kalau desa kita mah insya Allah perjuangannya luar biasa. Bagus Pak. Cuman adalah di beberapa negeri di dunia ini Pak, mereka itu ya itu tadi memanfaatkan uang rakyat untuk main Pak. Itu kade teh. Wah bahaya. Lagi-lagi nanti bisi ya. Oke, karunya rakyat, karunya anjeuna oge pannya. Betul. Bener, siap. Kita saling berdoa pokoknya Ren. Bener, amin Pak. Untuk maslahat umat dimanapun sahabat-sahabat BCI itu. Mari kita lihat nilai manfaat. Benar. Manfaatkan waktu kita semata-mata untuk kemaslahatan. Kalaupun ada kesalahan sifatnya manusia. Segala kita saling membuka maaf dan mengingatkan. Betul, mengkoreksi. Nah, usah diperjuangkan. Geus paeh mah paeh we. Nulungan pan. Mun ku Allah geus suruh paeh, ambil nyawa mau nulungan. Tapi itulah. Tadi teh apa salasan teh apa nu tilu tah ulah poho mah salah satuna ilmu yang berguna teh kan eta paling ajib makanya tahapan awalnya mendengar setelah ilmu itu masuk ke kita orang berbagi gitu nya Pak. Jadi gini, ini ada lagi pimpinan saya dulu mantan Bupati Cianjur Pak Jat Sudrajat. Beliau pernah jadi ketua Komisi 5 zaman Pak Sutami tuh dulu zaman Orde Baru. Lalu dia buat Cianjur dan diskusi dengan dia lah guru saya yang pertama. Dalam sebuah diskusi menyampaikan kalau suatu saat Rustandi sudah pada waktu tertentu ikut rapat, dengarkan rapat itu, simak rapat itu, pahami aturannya apa. Kalau Rustandi itu sebagai peserta rapat dan tidak diberikan kesempatan jangan bicara, tapi coba ikut merumuskan apa jalannya rapat, apa rumusannya. Kalau sudah sama kesimpulan berarti Rustandi secara besar filosofi kan. Dalam itu. Jadi sampai hari ini begitu saya. Makanya saya kalau ngomong tuhnya lihat aturannya heula dan sebagainya gitu kan. Seperti itu. Jadi itu luar biasa. Itu diskusi luar biasa. Jadi itu seangkatan dengan Pak jangan Pak Sutami beda kelas lah di ITB-nya gitu kan. Dan dia pintar. Tapi ada Pak. Ada yang ikut rapat, duduk di depan, maksudnya di jajaran pemimpin rapat gitu ya. Tapi tengah sih, ngerti nah, rapat. Iya nama komonya ya, nu rapat kadinya. Tapi saya sering katakan begini, mau rapatnya zaman ini kan ada handphone. Data bisa di sini. Iya benar. Ketika saya minta data, ya kadang-kadang tidak nyambung. Nah mudah-mudahan sih ya, ini sebagai alat lah. Iya. Untuk membantu kita. Kan data, pusat data sekarang. Iya, pusat makanya data. saya kan kepada Ibu Ade Yasin waktu itu, ketika dalam rapat meminta kepada pusat jangan buka handphone, saya lapor, Bu. Saya mohon maaf izin buka rapat karena saya mencatat di sini. Aman tuh. Aman. Sigana aya oge kan ngaWA we, bisik gitu. Nama tuh sumpah ngaWA gitu pemain slot nama. Oke. Siap lah. Kita tutup Pak. Next time kita bahas soalnya makin kesini makin mendalam kan pembahasan kita alhamdulillah. Jadi masyarakat juga jangan lupa like, komen dan subscribe untuk tahu fakta-fakta menarik terkait dunia birokrasi juga kebijakan daerah maupun pusat. Saya Muhammad Randi Abdul Aziz dan narasumber juga partner podcast kita Bapak Rustandi pamit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ingat bahwa nanti saya akan mengupas dari proses awal anggaran kinerja,
lalu perencanaan pembangunan sampai kepada APBD. Ngeri supaya melengkapi yang selama ini disampaikan para sumber yang biasanya cerita tentang aturan-aturan. Teknisnya seringkali dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita. Mangga.